sepatunya bisa ngikat diri sendiri. Anjir, yang bener dong. Ini sepatu mengikat sendiri gitu. Yoi. Halo semuanya. Wah, luar biasa. Asik. Luar biasa. Bapak Anugrah Aditya. Yoi. Jadi ternyata pacarnya adik gua, pacarnya Yudita, itu adik lo ya? Adek gue. Itu gue baru tahu banget. Seriusan? Itu gara-gara kita lagi mau kemarin kan gue sama adik lo ke Jakarta. Sneaker apa sih Day. namanya? Sneaker Day. Jakarta Sneaker Day. Iya, Sneaker Day. Terus kita lagi makan kan, biasanya kadang kalau kita lagi ngumpul sama adik segala macam kan, kita makan bareng. Terus gue nanya, mau dong lihat sepatu persepatuan tuh apaan sih gitu. Kan gue gak ngerti sama sekali kan. Terus gue bilang, iya datang aja gitu. Gue kakak gue juga bikin booth di situ gitu. Oh kakak lo suka sepatu? Iya kakak gue punya YouTube malah dia bilang soal sepatu gini-gini. Oh iya emang kakak lo siapa YouTuber juga? Terus dia bilang Aditya Logi ya? Itu nama itunya ya? Iya. Namanya Aditya Logi. Terus lah itu mah gue tahu. Bilang penyanyi kan segala macam. Itu 1 jam lagi waktu itu kan? Yoi, benar. Terus ya Allah. Padahal kenal ade lo, kenal Andaru udah lama banget. Oh gitu ya? Ya udah 2-3 tahun kalau nggak salah. Oh gitu ya? Iya. Gue baru taunya persis tuh berarti berapa 2 bulan lalu. Seriusan? Iya, baru tahu banget. Terus ya udah akhirnya gue main lah ke Jakarta Sneaker Day. Terus ada booth juga kan. Ada booth gue. Black Diamond. Black Diamond. Itu label sendiri. Itu label sendiri. Nggak ada sepatunya juga atau Nggak cuma ada. baju atau. Nggak ada. Jadi Black Diamond tuh sebetulnya tuh proyek iseng-iseng. Jadi waktu gua mulai si YouTube gua ini yang isinya tentang sepatu ini, Iya. itu gua kan memang diajak gabung sama Jakarta Sneaker Day untuk jadi frontman-nya lah gitu. Gua dikasih booth waktu itu nih. Ngapain gue bilang gue dapet booth? Masa minta buat apaan? Meet and greet juga siapa gue gitu kan? Akhirnya udah jualan kaos aja deh. Kaosnya apa ya? Nah di YouTube gue tuh ada logonya si Diamond itu. Akhirnya gue jadiin kaos iseng-isengan, laku. Terus gue mikir kayak, wah ini seru ya kalau gue daftarin aja deh. Gitu Sekalian ya. Nah, gitu, sekalian gue jadiin brand. Oh. Ya udah itu di jalan dan jadilah si Black Diamond clothingan itu gitu. Oke. Jadi awalnya ketidaksengajaan nih justru. Iya, Maksudnya nggak sengaja tiba-tiba malah jadi serius gitu kan. Oke. Nah, karena lo ini banyak banget orang bilang ahlinya sepatu. Seriusan? Karena kan gue kalau nanya sama orang gitu, lo tanya aja sama si Aditya gitu segala macam. Oh emang dia ini banget ya, maksudnya orang menganggap dia tuh ngerti banget. Iya iyalah dia punya YouTube sepatu segala macam. Istilahnya itu sebenarnya apa sih? Sepatuan, hobiis sepatu atau apa sih? Apa ya dibilang ya? Orang-orang yang senang sepatu gitu ya. Itu apa ya? Ada yang bisa bilang kalau kayak gue mungkin cuma ya sneaker entusias aja gitu. Ya kan sepatu yang gue ngomongin itu kan sepatu lifestyle kan. Sepatu yang hubungannya sama fashion daripada sama olahraga. Jadi Streetwear gitu. Yoi, jadi ya ada, ya gue bilangnya sneaker entusias, ada yang udah lebih kronis lagi nih. Mereka bilang tuh sneakerhead. Oh, itu di atasnya sneakers entusias. Gitu. Itu yang ibaratnya nih, itu yang banyak orang-orang bilang hypebeast. Oh, Gitu. jadi hypebeast itu si sneakerhead itu. Jadi itu ibarat tuh mereka yang ibaratnya nih tiap hari kerjaannya tuh buka berita. Karena ini kan sebenarnya kan berita-berita yang ngasih tahu tentang sepatu tuh kan news media tapi fashion aja gitu kan. Cuma sekarang kebetulan sepatunya ini lagi keangkat banget udah 5 tahun belakangan ini dan selalu muncul nih sekarang tiap tahun ya yang bisa dibilang kayak Jordan ini hanya diproduksi sekian ratus pair seluruh dunia. Oke. Mereka coba nguber itu ya itu barang-barang yang bisa dibilang barang-barang hype karena digoreng banget sama brandnya jadilah hype dan banyak orang yang pengen banget out of nowhere terserah mereka suka atau enggak, pokoknya gue pengen punya yang itu, yang lagi di internet lagi keren itu. Oke. Gitu. Itulah si hypebeast itu. Oh, makanya kemarin pas datang ke Jakarta Sneakers Day, harga sneakers di sana sepatu-sepatunya itu mahal-mahal banget, tapi ternyata itu harga market kan. Harga market. Jadi bukan harga retail, bukan brandnya dia ngeluarin harganya 1 juta gitu misalnya. Bukan, tapi setelah dia udah keluarin 1 juta, ada orang yang beli sampai habis baru dijual lagi. Iya. Nah, itulah harganya jadi menggelembung gitu. Jadi menggelembung gitu. Gila. Jadi orang bisa bayar lebih mahal daripada harga produksi dong ya. Maksudnya harga retail ya. Oh iya. Dan rela gitu ya. Rela banget.
Bisa gitu ya. Rela banget. Jadi Iya. kadang-kadang itu lucunya apa namanya kita bilangnya sneaker game ini gitu ya. Jadi sebenarnya karena supply and demand. Jadi say misalnya nih, lo ada satu sepatu yang menurut lo desainnya keren banget ya. Di toko Nike di salah satu mall, oke dia cuma ngeluarin 10 nih. 10 biji, tapi gue pengen banget lo bela-belain pasti karena gue nih suka banget sepatu ini, gue banget menurut lo. Ya udah deh, biasanya tuh yang ngembat duluan itu mereka-mereka yang memang punya bisnis resell gitu. Kadang-kadang tuh gitu. Ada juga yang memang pengen beli dapat untuk dia pakai sendiri. Cuman karena saking limitednya dan kadang-kadang berita untuk launchingnya itu hanya tersebar di komunitas tertentu, jadinya orang-orang yang pengen pakai bisa dapatnya lewat reseller gitu. Harga naik nih misalnya nih 2-3 kali lipat, bodo amat ya, yang penting gue punya sepatu itu gitu. Jadi makin menggelembung lagi berarti harganya karena banyak yang ngelihat ini kesempatan buat berbisnis. Banget. Oh, jadi itulah banyak spekulan-spekulan juga dong berarti yang ngambil terus ini kayaknya bakal naik nih, jadi gua ambil aja dah gitu ya. Banyak. Nah, wah gile. Sekarang yang lebih juga ya. Sebenarnya yang lebih gilanya lagi ya. Jadi itu ada nih si orang Amerika ini ya. Dia ngomong di TED Talks nih beberapa tahun lalu 2014 ya, Josh Luber namanya. Dia bilang sepatu itu sekarang udah kayak lo trading saham kan. Gitu. Jadi dia bikinlah aplikasi yang ngasih standarisasi harga sepatu dunia. Naik turun. Yoi, naik apa turun. itu? Namanya StockX. Oh, gitu. Nah, itu aplikasi yang dia bikin itu jadi acuan semua orang untuk kayak nih value sepatunya tuh berapa duit sih sekarang gitu. Oh, jadi di StockX itu yang direfleksikan adalah harga market dari tiap sepatu gitu. Yoi. Anjir. Gitu. Datanya dari mana dia? Dari banyak ngumpul sampel gitu kan. Nah, jadi dia itu aplikasi sebenarnya sekalian marketplace juga. Nah, datanya dari mana yang jadi acuan itu tergantung dari seberapa si orang ini jual beli di aplikasi dia. Gitu. Oke. Berarti pintar ya dia ya. Jadi ada marketplace-nya, ada datanya juga. Ada. Jadi saya misalnya di aplikasi ini, ada sepatu Jordan 1 ini, ya, ada yang request, saya ada yang jual di $500, tapi ada yang request, gue mau bid di $400, ketemunya di 450. Nah, market harga sepatu itu $450, gitu. Dan juga mungkin dia data juga kuantitasnya berapa yang terjual di harga segitu. Iya, benar. Gila, udah bener. Itu ya bener kayak aplikasi stocks itu, kayak saham juga tuh. Gitu. Gila ngaco juga. Oke, sambil kita akan ngobrol lebih jauh lagi soal sepatu ini sambil ngelihat sepatu-sepatu yang lo bawa. Ya. Karena banyak. Kemarin kan gue request ada 10. Ya kan? Jadi ini berarti 10 yang terpilih. 10 yang terpilih dari koleksi di rumah apa gimana? Dari koleksi pribadi sih. Dari koleksi pribadi. Oke, baiklah. Yang paling murah dulu deh. Yang paling murah. Yang kita bahas. Oke, siap. Yang paling murah itu yang ini nih. Ini sepatu lokal sebenarnya. Oh, I see. Sepatu lokal sebenarnya. Ini belum pernah ada sepatu lokal yang marketnya tuh tinggi banget, ya. Cuman gue suka sepatu ini tuh ada ceritanya. Jadi ini kebetulan punya temen gue, dia itu punya clothing line namanya Rigio ini, yang di tali ini tulis Rigio. Nah, lucunya adalah dia bikin sepatu ini itu barengan sama salah satu desainernya Off-White. Nah, jadi Off-White itu kalau teman-teman belum tahu, Off-White itu adalah luxury streetwear brand. Ya. Baru buka tuh di Plaza Indo. Yoi, harganya kacau deh pokoknya deh. Nah, salah satu desainernya sebelum dia masuk dan akhirnya mengepalai desainer Off-White, dia tinggal di Bali. Yang bener. Seriusan. Desainernya Off-White tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Si bule ini namanya Enrico Nicolin. Dia tinggal di Bali, ketemu sama temen gue diajakin, clothing line gue nggak ada sepatunya nih, bantuin desain dong. Jadilah sepatu ini. Dia bayar berapa buat si bule Bali ini? Nggak bayar, men. Royalty base. Gitu, royalty base. Lo kejual berapa sepatunya lo dapat sekian. Wah, gila juga ya. Dan sepatu ini waktu gue bantu untuk nge-launching. Gile. Kita nge-launching, waktu itu kita bikin kayak semacam ya online launching kecil-kecilan lah. Gitu, nggak banyak sih, sekitar berapa puluh pair. Itu bener-bener nggak nyampe setengah jam sold out sepatunya. Kapan launchingnya ini? Ini itu sekitar 2 bulan lalu. Ini yang gue sempat ngelihat juga ada
di Jakarta Sneakers Day terus orang ngantri itu ini bukan apa Bukan, yang lain ada lagi? ada Oh lagi. itu brand lokal lain lokal gitu. lain. Karena yang itu pun juga gue kaget karena ada brand sepatu lokal yang orang tuh ngantrinya panjang banget Iya, kan. iya bener. Sampai segitunya ternyata. Ya yang ini istimewanya adalah desainernya Off-White, tinggal di Bali, terus kolaborasi sama apa nih brandnya tadi apa? Brand namanya Regio. Regio. Nih ada tulisan Regio di sini. Ini juga bahannya corduroy semua. Corduroy iya benar ya. Ini lama-lama kayak jeans, warnanya fading gitu. Dan Gila ya bisa gitu ya. Dan ini apa namanya? Wow. Ini prototipe mereka pertama kali bikin sneakers yang gue spesialnya karena itu sih kayak lo lucu banget ya orang Indonesia. Dan sekarang Off-White itu pabriknya di Jakarta. Pabriknya di Jakarta. Di Cikarang. Oh, di Cikarang. Dia dari Italia semua dipindahin ke Cikarang. Therefore orang tuh tinggal di Bali gitu. Dan dia masih bekerja untuk Off-White sekarang ini? Sekarang masih. Dia jadi head of designernya sekarang. Ih gila, hancur banget ya bisa kayak gitu ya. Hebat loh ini. Berarti ini udah sold out dong? Udah sold out habis. Harga marketnya berapa? Ini terakhir ini nggak terlalu tinggi sih, maksudnya kayak dia dijual waktu itu harganya 1,3. Sekarang tuh terakhir gue lihat ada yang resell 2,6. Oke, berarti memang bener ya harga marketnya lebih tinggi ya. Iya. Berarti orang desire kan pasti ya. Iya. Wow, oke mantap nih keren banget. Seru banget Lokal loh. ya. Seru loh. Oke, lanjut. Lanjut. Berikutnya, ini Nike Air Max One. Air Max. Nike Air Max. Nah, Nike Air itu apa sih sebenarnya? Nike Air. Nah, ini kan pada kadang-kadang kan bingung kan Nike Air. Jadi Air itu adalah teknologi bantalannya Nike, teknologi cushioning. Nah, Air itu tuh ini nih. Udara yang di sini. Tapi kayaknya zaman gua sekolah udah ada deh. Udah. Oh, ini ada emang dari tahun 87. Oh, gitu. Karena ingat ada temen yang pakai ini di sekolah dulu, terus dia nangis gara-gara sama di temennya di gini-giniin apa disodok-sodok pakai peniti gitu-gitu. Terus meletus. Nggak boleh kan sebenarnya? Nggak boleh, gitu nggak boleh. Tergantung lo kalau misalnya sekarang sih udah diperbarui kan teknologi udah nggak segitu gampang ya. Menurut saya cuman, nah si Air itu adalah teknologi cushioning yang Nike punya, yang ditaruh di sepatu-sepatu yang kalau sepatunya ada R-nya dia pasti akan naruh Air Max, terus misalnya Air Jordan gitu, itu pasti ada R-nya. Air Force, nah itu pasti ada si Air unitnya ini. Gitu. Apa bedanya Air Max sama nggak Max? Air Max sama nggak Max beda model aja. Beda model aja. Itu kalau orang ngomong model tuh sama siluet itu sama. Sama. Kan ada istilahnya tuh, wah ini siluetnya keren gitu. Iya. Itu apa sih maksudnya siluetnya? Siluetnya tuh jadi itu siluet tuh ini apa namanya keseluruhan bentuk sepatu. Ini siluet Air Max ini ya. Nanti ada begini lagi, gitu. Maksudnya siluet outline-nya gitu enggak? Keseluruhan desain. Oke. Keseluruhan desain istilahnya tuh gitu, bukan siluet bukan kayak hitam outline-nya, gitu. enggak bukan, tapi keseluruhan desain gitu. Nah, ada lagi ya kalau misalnya si Jordan misalnya tuh itu siluet Jordan bentuknya sepatu basket tinggi kayak gitu. Gitu keseluruhan desainnya sih lebih kayak gitu. Nah, ini bedanya Max sama enggak Max ya kebetulan ini emang siluet ini atau model ini dinamain Air Max sama desainernya. Nanti yang lain ya namanya lain lagi gitu. Tapi selama ada R, jadi dia pasti pakai R unit ini. Oke, ini berarti dulu dipasarkan sebagai sepatu olahraga atau sepatu lari. Memang sepatu lari. Actually sepatu lari. Nah, ini yang kocak ya, karena gue ngelihat kayak misalnya apa tuh yang Adidas yang ada cage-nya itu apa sih namanya? Ultra Boost. Ultra Boost ya. Adidas Ultra Boost, terus tadi Nike Air Max atau Nike React ya yang baru itu ya. Itu kan sebenarnya adalah sepatu lari. Sepatu lari. Kok orang bisa ngambil sepatu lari terus jadiin gue jadiin sepatu gaya deh buat sehari-hari, itu kan menyalahi kodrat sepatunya. Benar nggak? Iya benar. Kenapa tuh? Jadi kalau menurut gua at the end of the day lo cuma nyari apa yang nyaman buat lo pakai di kaki aja gitu. Maksudnya kayak lo nggak mesti, apalagi sekarang gitu ya, kayaknya nggak semua tempat bekerja itu mengharuskan lo pakai baju kerja yang rapi kantoran gitu, apalagi kalau lo kerja kayak di agency misalnya, ya lo kerja di sesuatu yang kreatif bisnis, lo kan bisa pakai apapun dan orang sekarang udah mobile banget, therefore makanya berubah tuh alih fungsi. Gitu. Daripada gua pakai dress shoes, pantofel yang pelotak-pelotak kemana nggak enak,
Tadi gue pakai sneakers saya gitu, dan sekarang kayak orang udah maklum aja semua orang pakai sneakers gitu. Iya ya. Karena pas gue tahu Ultra Boost itu adalah sepatu lari, kaget juga sih kayak, lah kok sepatu lari dipakai buat jalan-jalan, bukannya lari gitu. Iya, Ternyata memang itu yang diamini sama semua orang ya. Diamini sama brandnya juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi salah satu cara untuk memanjangkan bisnisnya si brand ini adalah ngarahin tuh sepatu jadi lifestyle shoes. Gitu. Kayak Air Max ini kan tahun 80-an sebenarnya. Ya. Lo gimana bisa bertahan? Teknologinya apa adanya sama kayak tahun 80-an sampai sekarang, tapi orang masih jualan gitu. Cuma dibikin jadi lifestyle shoes, maka dia bisa jualan gitu. Bener. Karena kalau dia market hanya untuk runners ya kecil pasti ya. Kecil, dan lama-lama kan kebutuhannya kan berubah gitu kan. Kita yang buat sesuatu yang lebih modern, jadi teknologinya lain lagi gitu. Kalau ini kan ya udah gitu. Oke. Nah, untuk yang sepatu istri lo ini secara spesifik desainnya apa nih, unik kah atau memang ini jadi ceritanya nih, ini collab, sepatu collab antara Nike sama desainer Belanda, namanya Piet Parra. Nah, Piet Parra ini itu beberapa kali dia bikin sepatu Nike, dan hampir semua kolaborasinya dia sama Nike itu jadi sesuatu yang orang cari-cari, gitu ya. Bahkan sampai Piet Parra sampai ada salah satu sepatunya dia tuh nilainya tuh 300 juta. Aftermarketnya, gitu. Air Max. Air Max. Iya. Nah, ini salah satunya yang paling baru dikeluarin sama Nike, Piet Parra itu sama dia. Nah, kebetulan ini gue dapat retail, dapat harga toko. Beli di Swiss. Oh, gitu. Raffle. Enggak. Beli aja ke toko dapat. Buset, bisa jadi gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau di Eropa, quantity sepatu kayak gitu lebih banyak. Jadi lu nggak perlu raffle, benar-benar kayak oke, kita drop hari ini jam segini, jadi lu masuk ke toko kalau masih ada. Cuman paling satu orang cuma boleh beli satu ya. Gitu. Kalau misalnya masih ada ya udah. Nah, kebetulan temen gue lagi ada di Swiss, dia nanya, ini sepatu bagus gak sih? Bagus, beli nitil. Gue bilang, tadi gue mau buat gue, nggak ada size bini gue, itu gue buat bini. Itu kaget dong loh, begitu tahu, begitu dia bilang, ini ada nih bagus nggak? Terus kaget. Temen gue bukan orang, dia casually pakai sneakers biasa aja lah kayak. Sebenarnya gue kan antusias banget, gue ngeliat langsung, lo masuk toko sekarang, lo beli, bini lo suruh ngantri juga sekalian gitu. Iya. Tapi ngantri saat itu dia bilang. Lagi nggak? Gila ya, bisa hoki banget ya. Lagi nggak? Gitu, makanya gue bisa dapat harga toko. Nah, gitu. Kalau kita ngomongin desainer ya, ini si Piet Parra ini, apa karakteristik desain dia yang unik gitu yang kita bisa lihat di sepatunya? Selalu colorful. Selalu tuh, di kalau lo lihat ya, jadi warna-warnanya tuh yang birunya tuh biru langit gini, gitu ya, polkadot lah gitu. Nah, ini beberapa sepatu, ada yang sebelumnya warnanya cherry wood gitu, pink. Ada dia pernah bikin sepatu lagi, warnanya tuh warna satu brand supermarket di Belanda, Albert Heijn. Jadi warnanya tuh kuning, biru gitu, selalu colorful. Dan yang ini tuh kebetulan dari semua desainnya, ini yang paling nabrak-nabrak sih. Gitu, ini ada strip-strip lah, ada polkadot lah, ada ini. Nah, ini maksudnya dia selalu ada ini nih. Namanya dia Parra di sini. Nah, ini bikin khas banget. Nah, itu dia kenapa maksudnya kalau ibaratnya udah jadi ikon si tanda tangan ini, kalau udah ada tanda tangan itu biasanya orang akan nih ngejar sepatunya gitu. Oke. Harga retailnya berapa? Harga retailnya itu 2,3 juta. Ini market price-nya? Market price-nya sekarang di 5,7. Anjir, 100% loh. Ya, harganya 2 kali lipat, bisa gitu ya? Segituan lah. Gila juga ya. Gitu. Ini kebetulan sekarang ini kalau di market resell di Indonesia lagi banyak nih. Gitu. Jadi harga turun. Waktu awal-awal banget di launching tuh nembus 7-8 juta. Terus sekarang turun ke 5. Gitu. Selanjutnya, sepatu apa ini? Ini namanya Yeezy. Yeezy-nya Kemal Palevi itu. Beda. Gue udah siap. Siap. Iya kan? Ini Yeezy 700 namanya, yang si Kemal waktu itu sempat bikin lagunya. Itu seri 350, ini seri 700. Gitu. Karena setahu gue yang Yeezy itu kan yang bentuknya kayak ketongkol itu. Iya, itu. Yang air congorek atas gitu. Iya. Berarti Yeezy itu ada yang lain selain itu. Yaitu ini. Iya. Yang mana duluan? Yang itu dulu. Yang itu dulu baru ini. Sebetulnya itu pun 350 itu udah keluaran ketiganya sebetulnya. Tapi dia mungkin paling gampang dipakai,
paling banyak jumlahnya, jadi orang-orang taunya Yeezy ya itu gitu. Dan identik dengan mahal ya Yeezy itu ya. Iya, karena dulu waktu pertama keluar itu limited dan Yeezy itu kan kolaborasinya Adidas sama Kanye West. Nah Kanye West kan lagi beken-bekennya tuh, sampai sekarang juga masih beken banget sebetulnya gitu. Jadi kayak orang-orang udah ngira bahwa kayak oh ini sepatu Meledak nih. akan limited dan orang-orang resellernya pun karena tahu ini sepatunya Kanye West dimahalin gitu. Udah dimahalin pun masih banyak yang beli. Jadi ya stay di situ biasanya marketnya gitu. Karena kemarin di acara Jakarta Sneakers Day itu ada Yeezy 15 juta gue lihat ya. Emang segituan nih? Itu kayak model pertama. Cuman sekarang nih per hari ini tuh rata-rata udah di bawah 9 juta. Tetep aja 9 juta. Itu anjir. Oke, sejarahnya dulu deh. Yeezy itu sebenarnya sepatu apa sih? Yeezy itu apa? Yeezy itu sebenarnya kolaborasi antara Adidas sama Kanye West. Intinya tuh kayak gitu. Itu heboh kenapa? Karena Adidas itu ngebajak Yeezy dari Nike. Adidas ngebajak Yeezy dari Nike. Jadi sebelum ada Yeezy yang kayak sekarang orang tahu, itu ada Yeezy-nya Nike sebetulnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kolaborasinya itu Kanye West bikin sepatu, awalnya bukan sama Adidas, tapi sama Nike. Wah, kurang ajar dong Adidas. Gitu. Dibajak. Bukan dibajak sih, lebih tepatnya ya secara halus dibajak gitu ya. Jadi karena Nike itu hanya mau memberikan amount royalty yang cukup besar tuh hanya ke atlet aja. Kayak contohnya Michael Jordan. Makanya Michael Jordan bisa tajir melintir ramai kayak sekarang. Kanye West minta hal serupa. Nggak bisa, kita selalu hanya sama atlet. Sama atlet. Ngambek, dia nggak jelas kemana-mana, ketemu temennya, salah satu desainer Adidas juga, diajakin collab sama Adidas, dan jadilah Yeezy. Oh, berarti itu sebenarnya Nike-nya juga belum kontrak kan maksudnya? Maksudnya dia baru, si Kanye West ini baru ke Nike, baru nawarin, tapi dealnya off gitu. Sepatunya udah jadi, mungkin dealnya itu kan karena lu kontrak misalnya 3 tahun, setelah 3 tahun lu perpanjang gitu ya. Begitu dia kontrak habis, nggak ada pembicaraan lagi. Udah gue cabut deh ke Adidas dengan dia bisa memperoleh apa yang dia mau, jumlah royaltinya gitu. Oke, terus yang pertama berarti yang kayak ikan tongkol itu kan? Kayak ikan tongkol. Emang iya kan? terus dia kenapa dia jadi berubah dan kenapa namanya tetap sama Yeezy? Padahal secara bentuk ini jauh banget kan? Jadi Yeezy itu berdiri sebagai sebuah brand kayak Jordan. Ya, Jordan itu kan sudah berdiri sendiri, bukan lagi bagian dari Nike, tapi Jordan tuh punya company sendiri under Nike. Nah, Yeezy tuh diarahkannya ke sana. Jadi lo nggak mungkin cuman ngeluarin satu model sepatu gitu untuk bisa jadi satu brand. Lo perlu ngeluarin banyak model sepatu. Sebenarnya ada macam-macam, ada yang bootsnya, ada yang tinggi, ada yang kayak gini, ini chunky shoes kita bilangnya ya, sepatu-sepatu gemuk-gemuk gitu. Ada yang si Yeezy yang semua kita tahu itu 350. Ya karena dia mau berdiri sendiri, jadi memang dia harus ngeluarin berbagai macam sepatu. Oh, tapi yang kayak chunky shoes ini sekarang lagi ngetren ya? Ya. Emang ya? Emang lagi ngetren. Sepatu yang gede-gede banget gitu ala Balenciaga gitu ya? Asli. Itu awalnya dari mana sih? Awalnya dari Balenciaga. Justru Balenciaga awalnya. Itu jadi, kan itu konyol sih menurut gua. Karena pertama keluar itu media bilang it's an ugly shoes. Nah, jelek men menurut gua juga gitu kan. Karena soalnya 3 kalau nggak salah. Soalnya 3 nih, terus di sana ruwet banget kenapa gitu ya. Cuman nah itu dia power of sosial media, power of internet. Gua rasa nih memang itu gamenya para fashion business man atau company untuk kayak oke, kita goreng aja sampai ini naik gitu. Sampai tren ini jadi dan jadilah tren itu. Gitu. Dan semua ngikutin. Karena gede banget loh itu. Gede banget. Kan gue ngeliat di videonya, kalau ada yang nggak tahu Balenciaga Triple S itu, di videonya Baim Wong tuh yang dia ngumpetin sepatunya Raffi Ahmad tuh, Balenciaga segede gaban itu tuh. Gue pribadi ya, gue nyobain di toko Balenciaga itu kegedean buat gue. Karena aneh banget di kaki gitu. Cuman kalau orang makainya pede, kayak seamless gitu, kayak biasa aja gitu. Apa awalnya kaget doang ya? Apa gimana ya? Itu lucunya, tren itu tuh udah berjalan hampir
udah hampir mau masuk tahun ketiga sekarang. Gitu. Jadi itu segitu itu lucunya sih menurut gua kayak ini apa karena fashion tuh kan cycling ya. Ya. Lo ada masanya di mana tuh kayak Ultraboost tuh kan rapi. Lo misalnya pakai baju rapi pun pakai Ultraboost cocok gitu ya. Apa karena orang bosen kesana terus dia nyari sesuatu yang baru. Jadi itu bisa kegoreng, bisa hidup. Gue juga nggak tahu itu salah satu faktornya mungkin sama ya si brand yang pengen jualan sesuatu yang lain menurut gue. Karena yang lebih absurd lagi, gue nggak tahu nih brand apa ya, tapi gue lihat juga itu dia ngeluarin sepatu yang dilem-lem gitu loh. Sepatu yang dilem-lem? Iya, sepatu gede banget, terus kayak ada bekas-bekas lem apa. Oh iya. Tahu nggak sih apa sih ya brandnya? Apa ya? Itu gue juga lupa. Tapi gue tahu apa ya? Dia gede banget, terus dibikinnya kayak sepatunya tuh kayak dilem paksa gitu sama dia, dibikinnya jelek gitu, memang gitu. Martin Margiela kalau nggak salah apa ya? Lupa. Iya kalau nggak salah ya. Itu makin lama makin absurd ya. Iya. Apalagi abis itu Balenciaga ngeluarin sock shoes ya. Sock shoes, iya itu sebenarnya si Speedtender itu duluan sih, namanya Oh Speedtender. dia dulu. Speedtender duluan, baru si Triple S. Gitu. Nah, kenapa menurut gua si Triple S tuh bisa booming banget karena Balenciaga tuh duluan bikin si sesuatu yang rapih. Si Speedtender itu terus booming kan semua orang pada pakai. Wah, gitu. Dia ngeluarin si Triple S itu orang kadang-kadang banyak yang wah, ini Balenciaga. However, ini Balenciaga aku pengen gitu. Oke. Oke, balik ke sini. Jadi ini istimewanya tadi itu Chunky Shoes ini. Chunky Shoes ini istimewanya kalau ya kan program apa namanya? Gue rada bias sih kan ini koleksi pribadi gue sebetulnya. Gue suka sepatu ini karena ini menurut gue pribadi ini bestnya Chunky Shoes menurut gue. Oh ini Chunky Shoes terbaik. Ini nggak berat sama sekali, man. Ini ringan banget. Gitu dan ini dia ada boostnya. Oh iya. Bawahnya ada boostnya. Gitu. Ini empuk banget. Ya, kelihatan aja gede. Sama gue tuh suka sesuatu yang berbau-bau apa ya? Tag gitu. Ini nih sebenarnya garis-garisnya ini reflektif. Jadi sama cahaya. Gitu. Kalau lo di malam kena cahaya nih jadi bagus lah bentuknya gitu. Gue selalu penasaran kayak apa bagusnya sepatu Chunky. Cuma ketika gue lihat ini tuh kayak wah ini ada sesuatu yang lain gitu loh. Jadi ya. Dan dia Yeezy bukan Yeezy. Adidas. Adidas Yeezy itu sekarang tuh masih tergabung Adidas, cuman sebentar lagi akan dipisahin sih sebenarnya dari Adidas gitu. Cuma under Adidas ya, kayak Jordan sama Nike gitu. Oke. Nah, harga retailnya berapa? Harga retailnya ini itu 4,7. Oke. 4,7 agak tinggi. Juga ya? Agak tinggi. Terus itunya marketnya? Marketnya sekarang itu di 8 juta. Anjir lu gila lo ya Allah. Buset deh. Di 8 juta gitu. Tapi tetap lebih murah daripada Triple S-nya Balenciaga. Nah, yang kemarin sempat kontroversial itu katanya Balenciaga mindahin pabriknya dari Eropa ke Cina kalau nggak salah ya. Tapi harganya sama. Padahal ongkos produksinya jauh lebih murah. Pasti jauh lebih murah lah. Nah, berarti apa yang Balenciaga main ini sebenarnya apa sih? Artificial luxury kah? Kadang dia ngeset entry point-nya itu tinggi banget sehingga memaintain aura of luxury-nya atau gimana? Kenapa menurut lo dia nggak nurunin harga? Karena brand placement sih menurut gua. Ya, brand luxury sekelas Balenciaga, mungkin sekelas Louis Vuitton, sekelas itulah pokoknya. Mereka nggak bisa nurunin harga karena kalau mereka nurunin harga damage image brandnya itu sendiri gitu. Despite dari mereka mau produksi di Italia kah, mau produksi di Cina kah ya, udah pasti mereka pindahin karena off-white yang tadinya produksi di Italia semua pindah. Gue yakin banget itu kan semua karena cost-nya kan gila kan, gitu kan. Cost labor di Eropa tuh kan sakit gitu. Berkali-kali lipat. Cuman ya namanya orang cari cuan ya ibaratnya ya gitu ya. Ya kan udahlah. Ya stay di situ aja, pasti marginnya mereka jadi lebih tinggi, udah pasti. Cuman itu ya value-nya tinggal yang mereka dorong brand value-nya. Ya kita Balenciaga, kita Louis Vuitton men, gitu. Tembak segitu juga orang pasti makan dan makan. Dan bener juga. Iya, dan dimakan sama orang gitu. Aneh-aneh juga nih luxury brand-nya. Tapi ini berarti menjadi lebih worth it dong sebenarnya kan? Buat gue iya. Iya kan? Secara value for money lebih masuk. Daripada kalau lo pengen so-called ya luxury Chunky Shoes daripada kalau gue ya daripada gue Balenciaga gue mendingan ini gitu. Dan kebetulan gue dapetnya pun
dekat retail. Ini? Gitu. Karena kok bisa dapatnya dekat retail? Kebetulan ada yang jual segitu. Gua nggak tahu kenapa, mungkin yang jual BU kali ya udah. Kayaknya ya. Gitu. Kayaknya dia jual buat narkoba kayaknya. Karena jarang kan yang dekat-dekat retail kan? Jarang banget. Iya. Oke, lanjut. Ini menarik nih. Lanjut. Ini namanya Jordan 1 Bread. Jordan 1 Bread. Bread. Breadnya BRED ya, Bread. Bread itu singkatan dari Black and Red. Oke. Gitu. Oke. Jordan dulu deh. Apa sih sepatu Jordan ya? Dan kenapa semua orang ngomongin gitu? Sepatu Jordan. Jadi sepatu Jordan itu adalah sepatunya Michael Jordan yang dibuat oleh Nike spesifik. Jadi kalau atlet tuh biasanya kalau gabung sama atlet jadi brand ambassador brand, dia pasti akan dikasih signature shoes sama brandnya. Salah satu yang paling ikonik adalah si Michael Jordan, karena Michael Jordan di tahun itu lagi di karirnya dia nggak ada yang bisa nyamain dia. Chicago Bulls semua perbasketan tuh keangkat karena dia. Jadi ya ini adalah seri pertamanya. Seri pertamanya gitu. Walaupun bukan ini reissue ya, bukan yang benar-benar pertama. Bukan asli ya. Bukan asli. Itu dari issue ke-4 kalau nggak salah. Oke, tapi ini modelnya persis kayak gini. Iya. Jadi reissue-nya itu tidak ada penambahan sedikit pun. Dia ada penambahan teknologi, jadi kayak lebih empuk gitu. Kualitas leathernya juga beda ya. Sebenarnya shape-nya pun shape-nya itu udah agak beda gitu. Jadi kalau dulu tuh yang tahun 80-nya tuh lebih sport shoes banget gitu. Pokoknya cungkring gitu, sepatunya tinggi. Ini sekarang udah agak gemukan ya. Cuman ini sekarang ada bantalannya di sini. Buat casual lebih nyaman gitu. Nah, berarti ini dulunya adalah sepatu basket. Sepatu basket. Oh gitu. Iya. Memang dulunya memang dipakai basket. Dipakai untuk basket. Jadi semua Air Jordan itu adalah sepatu basket. Sepatu basket. Performance shoes, bener-bener performance shoes. Oke, dan kenapa orang tuh tergila-gila banget sama Air Jordan? Karena kemarin tuh di Instagramnya Dian Sastro aja, dia pakai Air Jordan langsung di ini. Iya, dia pakai Air Jordan lagi ngantri masuk pesawat tuh hebohnya, ampun-ampunan tuh semua orang pada komen. Iya. Emang kenapa? Ada apa sih dengan Air Jordan kok kayaknya ketika ada orang ya kayak Dian Sastro pakai Air Jordan tuh kayak satu komunitas tuh wah heboh gitu. Emang kenapa sih? Jordan tuh jadi gini, kalau ada apa ya, artikel tulisan yang baru dikeluarin sama GQ kalau nggak salah. GQ. Ya. Jadi semua orang itu dulu pasti punya Converse Chuck Taylor. Ya. Jadi Converse Chuck Taylor sepatu basket pastinya. Oh, itu sepatu basket juga? Basket. Chuck Taylor tuh atlet basket yang di-endorse pertama oleh brand. Gitu. Padahal sekarang jadi sepatu bimbel ya? Iya. semua orang yang ikut bimbel pasti pakai Chuck Taylor kan? Converse yang injek-injek kan? Jadi kan kayak Chuck Taylor semua orang punya, semua orang masih pernah pakai. Nah Jordan itu is the new Chuck Taylor gitu. Ya karena kenapa? Jadi sepatu basket sama siluetnya tinggi gini, dan ini kan masih tergolong simple ya sebenarnya. Bentuknya lo bisa buat orang-orang tuh masih iya lo pakai atasannya untuk di-combine sama itu masih lumayan gampang lah. Gitu. Nah, plus dia punya value yang lebih kan. Satu, mungkin ada historinya. Dua, bahan leathernya, warnanya kayak ini sendiri sebenarnya. Si Bread ini kenapa ikonik banget? Karena dulu Michael Jordan nggak boleh pakai sepatu ini main basket. Tapi karena warnanya tuh nggak sesuai sama warna seragamnya dia. Ya, kalau lo pakai didenda. Oke, sebagai kasar tuh dilawan sama Nike, dendanya gua bayarin. Pokoknya Michael Jordan, gitu? Dendanya gua bayarin, pokoknya Jordan main pakai sepatu ini. Dan itu di-advertise gila-gilaan bahwa Air Jordan 1 adalah sepatu yang dilarang oleh NBA. Gitu. Malah jadi marketing ya buat dia ya? Pintar banget ya? Gitu, jadilah sepatu ini punya status ikon itu. Gitu. Karena di Netflix itu gua ngelihat ada dokumenter soal desain kan. Terus ada satu orang bule ini yang dulu kerja di Nike, itu katanya dia adalah orang pertama yang ngedesain si Air Jordan ini. Ya, itu namanya orangnya Tinker Hatfield. Iya, itu bener. Itu katanya jenius banget ya. Dia masih di Nike sebenarnya sampai sekarang. Itu kenapa Air Jordan juga ikonik. Air Jordan kan banyak nih. Sekarang ada 1 sampai 33 sekarang ya. Nah, di Air Jordan 3 dulu tuh Jordan sempet gak mau lagi kerjasama sama Nike. Karena udah sepatunya nggak enak dipakai di sana. Aneh, gue nggak mau gue mau ke Adidas aja gitu. Nah, si Nike itu appoint si Tinker Hatfield ini untuk lo desainin dong sesuatu buat
Jordan yang istimewa buat dia. Dibikinlah Jordan nomor 3, Air Jordan 3. Gitu ya. Nggak ada swoosh-nya gini nih. Nggak ada swoosh-nya. Nggak ada swoosh-nya. Nah, gue nggak bawa sepatunya karena yang gue punya yang lain. Nah itu dia bikin sepatu itu karena gue yakin Jordan nih masih akan terus jadi superstar. Sama one day lo akan punya brand sendiri deh kayaknya. Jadi gue bikin sepatu basket yang lo banget, nggak pakai swoosh, tapi ada lambang Michael Jordan tuh yang loncat gitu. Gitu. Michael Jordan nggak sepatu itu suka, nggak jadi masuk Adidas, gue stay sama Nike. Dan itu legend tuh mulai dari situ tuh? Iya. Gitu. Dia termasuk, dia orang yang sama yang ngedesain Air Max juga. Si Tinker Hatfield ini. Dan banyak sepatunya yang dia desain tuh jadi icon semua. Gitu. Oke. Nah bisa nggak kita masuk ke toko Nike terus beli Air Jordan? Bisa. Oh bisa? Maksudnya it's readily available? Ya, cuman bukan di warna-warna yang ikonik gitu. Nah ini kayak tadi, ini kan Brad nih, warna ikonik gitu ya. Ada warna-warna yang biasa kayak warna yang all white, putih gitu, atau enggak biru, kuning yang nabrak-nabrak gimana gitu, yang orang nggak terlalu banyak pengen, ya ada sih. Gitu. Atau enggak yang warna hitam semua gitu ada. Kalau sepatunya Dian Sastro, itu apa? Dian Sastro tuh pakai yang mana Dian Sastro ya? Hitam putih ya maksudnya? Nggak tahu deh. Dian Sastro. Gue lupa dia pakai yang mana. Itu kayaknya heboh juga itu kan. Ya. Mungkin kayak gini, karena heboh itu lebih karena seorang Dian Sastro tuh pakai Jordan, lebih kayak gitu sih. Emang kenapa kalau Dian Sastro Jordan? Ya lo kayak Jordan nih sekarang nih lagi balik lagi jadi icon shoes gitu. Sempet redup, sempet kayak biasa aja lah gitu. Jadi lo untuk ngeliat satu Dian Sastro pakai satu sepatu yang sneakers yang ikonik tuh kayak, Dian Sastro kita ada sneakers juga ya gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin kayak kalau Dian Sastro make apa ya? Make baju Dora the Explorer gitu kali ya, ada lambangnya ya kan, kayak dia make yang gua tahu gitu kali ya. Iya, lebih kayak gitu sih. Oke. Ini harganya berapa? Retailnya? Retailnya ini 2,3. Harga segitu. 2,3. Marketnya? Marketnya itu sekarang mirip sama Yeezy tadi 8 jutaan. Gila, 4 kali lipat loh. Gila banget deh. Ini orang-orang pasti beli, dia pengen beli yang spesifiknya ini karena warna berarti. Warna. Karena yang tadi kan katanya di toko-toko available tapi warna yang lain. Iya, kan? warna yang lain. Spesifik yang ini tuh cuman karena warna doang orang jadi beli semahal itu. Iya, warna. Benar-benar karena warna. Karena si warna ini nyeritain si kisahnya Michael Jordan yang pertama ini. Dia nggak bisa beli yang di toko terus dicat sendiri, nggak mungkin. Bisa. Cuma kayak beda itu. feel nih. Iya, itu berat. Ada yang satu beneran nggak custom? Oh ya udah. Nggak gitu. Ada pride-nya ya. Ada pride-nya. Tapi kalau nggak salah ada satu sepatu Air Jordan yang termahal di dunia tuh gara-gara swoosh-nya kebalik ya. Itu di Eropa kalau nggak salah ditaruh di toko mana gitu. Ada 2 Air Jordan sekarang yang termahal di dunia. Yang termahal. Karena terbalik bukan? Salah satunya itu dia collab sama rapper Travis Scott. Itu sepatunya sih sebenarnya belum launching, kemarin pre-launch. Jadi ada beberapa toko yang udah launching, tapi global launchingnya masih nanti bulan Mei. Ya itu swoosh-nya kebalik karena gaya yang Travis Scott tuh selalu gitu. Dibalik-balik, agak nabrak-nabrak tuh juga mahal karena Travis Scott-nya sebenarnya. Sama satu lagi yang Off-White. Gitu. Yang Off-White itu juga nyampe di 52 jutaan. Anjir. Dan ada yang beli, Pak. 52 juta nginjek tai kucing, sedih banget. Sedih banget pasti. Oke, lanjut. Nah, ini apa nih? Ini sama. Ini keren ini. Nah, Air Jordan 1 juga. Nah, ini nggak ada ceritanya, men. Kenapa tuh? Nggak kayak tadi. Ini biasa aja. Ini biasa aja. Tapi ini bener-bener karena fashion, bener-bener karena kombinasi warnanya yang keren. Tapi emang keren. Iya kan? Nah, itu lo aja bilang kayak begitu. Keren. Gitu. Ini bener-bener karena itu. Padahal cuma beda di putih doang ya. Iya. Ada putihnya gitu. Ada putihnya, dan dia sebenarnya bukan putih. Dia warnanya tuh agak broken white gitu. Jadi ngerti nggak sih kalau lo lihat sama putih yang ada di Air Max di mana gitu ya. Ini beda nih dia, dan dia ada tekstur kayak tekstur kulitnya tuh kelihatan, gitu. Nah ini kombinasi warna ini tuh nggak disangka-sangka itu orang banyak yang pengen, terus harganya jadi bener-bener nggak ada ceritanya sepatu ini. Bener-bener sepatu yang warnanya baru, terus jadi mahal karena warnanya keren. Oke, berarti ini berapa retailnya? Retailnya sama kayak tadi. 2. Oh, retail selalu sama ya? Oh sama. Ini marketnya? Marketnya ini sekarang udah ada yang jual di 9,8. 9,8? Gitu. Astaga. Tapi kalau orang beli karena value-nya gede, itu dipakai nggak sih sebenarnya? Nah itu beda-beda. Ada orang yang kalau gue tuh pemakai gitu, bukan kayak gue jarang banget beli sepatu untuk gue jual lagi, hampir nggak pernah gitu. Nah ini
lebih kayak apa namanya? Kalau orang beli value-nya segitu dibela-belain, kadang-kadang mereka Sayang ya? ada yang belinya kayak gini, ada yang belinya misalnya beli ini kalau misalnya udah ketajiran banget ya beli sekali 2, satu dipajang, satu dipakai. Ya Allah, Gitu. Atau enggak ini dipakai ini nih. Jadi soalnya itu dipakein pelindung lagi. Jadi kalau misalnya mereka one day mau jual, pelindungnya tinggal dikletek, soalnya masih bersih gitu. Cuman tuh lebay sih kalau menurut gua karena ya lu spending segitu banyak ya lu pakai lah gitu. Kalau lo nggak mau rusak, ya lo pakai di tangan lah, lo ke mall gitu, taruh di tangan, di jalan. Atau kalau pinter, ya gua tuh bukan termasuk orang yang suka jadi hampir semua sepatu yang gua dapat ini itu pasti deket-deket retail. Gitu. Jadi nyarinya, huntingnya itu juga seru ya? Gue lebih seneng kayak gitu daripada dapet, karena kalau menurut gue ya unless itu sepatu yang berteknologi banget apa banget, kalau ngambil terlalu mahal ya sama. Ujung-ujungnya lu ke jalan kasih kita kucing ya udah gitu kan. Iya, dipakai-pakai juga. Gitu. Akan aus-aus juga kan soalnya ya. Nggak bakal tahan nih sepatu semua 10 tahun menurut gue gitu. Unless yang lo keep-nya bener banget gitu ya. Gitu. Oke, baiklah. Berarti ini salah satu contoh dari kadang sejarah itu juga nggak terlalu ngaruh, tapi cuma masalah warna aja orang bisa desire ya. Yoi. Oke, lanjut. Apa lagi? Kebanyakan Nike sih ya. Jadi ini adalah Air Max. Namanya Air Max One Elephant Print karena ini adalah ini printnya mirip dengan kulit gajah. Air Max One Elephant Print Atmos. Nah, Atmos itu toko sepatu di Jepang. Oh, gitu. Ini kolaborasi antara Nike sama mereka. Gitu. Nah, kenapa sepatu ini lumayan jadi Air Max yang ikonik? Satu itu apa namanya? Karena warna pertama. Ya, ini warnanya lucu, dia jade apa namanya? Green gitu. Kombinasinya cocok aja entah kenapa sama hitam sama abu-abu gitu ya. Sama ini adalah Air Max yang pertama kali naruh animal print gini. Oke. Gitu. Jadi animal print ini tadinya itu ada di Jordan 3. Yang tadi gue ceritain, dan dengan Hansfield yang ngerubah decision-nya Michael Jordan. Tadi cuma di situ doang. Pertama kali ada di Air Max di ini. Gitu. Itu desainernya sama berarti? Desainernya beda. Oh, emang beda. Cuman lo boleh, kalau desain lo kan lo boleh ngubuk-ngubuk archive Nike gitu. Ya udah ada apa gue tempel-tempel deh gitu. Nah ini rilisnya tahun 2007 dan karena ketepatan warna sama karena ada printnya aja sih sebenarnya gitu. Karena berarti ini uniknya adalah kolaborasi dengan toko gitu. Iya, kolaborasi dengan bisa gitu ya? Bisa gitu. Bisa ada sepatu yang spesifik dijual di toko ini gitu. Aneh banget ya? Iya. Jadi bisa kolaborasi itu nggak selalu sama orang. Sama toko toko kadang-kadang sama toko, kadang-kadang sama rumah sakit, gitu-gitu deh. Kolaborasi sama rumah sakit. Lu waktu di Eropa bukannya lu beli apa sih? Air Max 90 Essential. Air Max 90 Essential. Itu katanya lu cuman bisa, jadi Fadil ini pas di Eropa, dia cuman bisa beli sepatu itu di toko apa? JD Sport. JD. Berarti itu mirip-mirip kayak gini. Jadi kayak gitu. Hanya dia collab-nya sama toko. Iya. Mirip-mirip kayak gitu. Ya. Cuman ini mungkin apa namanya kuantitinya lebih sedikit kali gitu. Oke. Harga retail. Harga retail ini sama sih, ada Air Max rata-rata itu 2,2 sampai 2,3-an. Ini resellnya itu setahu gua paling tinggi 11 juta. Cuman beda toko doang. Cuman itu yang tertinggi ya. Juta. Tertinggi ya. Maksudnya ada masih ada jual di 6,5 juta, ada yang jual di 8 juta ada gitu ya. Tapi paling tinggi 11. Tapi gua pernah lihat itu ada orang yang ngejual itu di 11 juta gitu. Gila ada bener-bener gitu. Buat bayar tiket pesawat kali gitu. Ke Jepang tuh gile. Oke, lanjut. Ini namanya Adapt BB. Apaan tuh? Nike Adapt BB. BB itu stands for basketball. Ini sepatu basket. Ini sepatu basket. Sepatu basket. Nah, tapi yang menariknya ini sepatu auto lace. Bisa ngikat diri sendiri bisa gitu. Ngikat sendiri. Gimana caranya? Gitu. Jadi ini tinggal lo masukin kaki lo, dia itu apa namanya langsung ngencengin, ngikutin kontur kaki lo, atau ya lo bisa lewat apps. Boleh dicoba nggak? Boleh. Coba lo coba ya. Boleh. Gitu. Jadi kalau tadi nonton di Netflix itu, yang ada dokumentasi itu dokumentasi nyeritain gimana si Tinker bikin versi pertamanya. Ini versi kedua. Karena gede kan, yang dia bikin gede banget kan. Ini versi kedua. Ini ternyata versi kedua. Lebih. Coba gimana? Coba.
Ini gimana, di bawah sini aja? Iya, di bawah aja. Oke. Masuk, terus sepatunya bisa ngikat diri sendiri. Anjir, yang bener dong. Ini sepatu mengikat sendiri gitu. Yoi. Seberapa males manusia ya. Sampai sepatu aja harus ngikat diri sendiri loh. Aduh. Jadi ini ceritanya Gila loh, bener-bener. sepatu ini dibikin gara-gara lo kalau misalnya lo main basket, ya, lo ada kalau basket tuh lo ada pre games, lo pemanasan dulu. Ada bagian yang langsung main, ada bagian yang duduk di bench, gitu kan, ya kan. Jadi dia tuh idenya adalah tightness-nya ketika lo main dan tightness-nya ketika lo Di lagi bench. duduk itu mestinya beda. Waktu lo main lo mesti sekenceng-kenceng ya, begitu duduk lo mesti lo release supaya blood flow lo lancar gitu, ngasih energi balik ke kaki lo. Nah, jadi dia pengen, Nike tuh pengen ceritanya tanpa si pemain harus kayak wah gitu. Iya. Lo tinggal duduk, nyet, dah, relax. Iya, Lo iya, main, cet, langsung ini gitu. Ini si FC ini tugasnya ya untuk ngendor-ngendorin, ngenceng-ngencengin doang. Lo bisa set preset gitu, jadi kayak ini game mode misalnya gitu ya, jadi kencang. Atau lo mau apa namanya, mau ngendorin tinggal pencet ini, Ya Allah ya Robi. gitu. Masa gitu sih? Gitu, udah copot. Gitu ceritanya. Jadi gini ya atlet-atlet ya. Lu pakai jari lo buat ngeset begini, lu bisa pakai jari yang sama buat ngendorin juga. Gila juga ya. Tapi ya berarti apa nih ya? Teknologi udah semaju itu berarti. Semaju itu. Nah ini sebenarnya menurut gua secara fungsional ini nggak kepake amat sebenarnya. Karena again lo bisa kayak, dan nggak semua orang cocok sama pakai sepatu ini kan. Cuma menurut gua ini dibikin lagi karena ya mereka pengen aja bikin sesuatu yang inovatif gitu. Dan ini kalau dibandingin versi pertamanya emang jauh banget. Versi pertama itu kayak balok lah, makanya nggak enak. Iya, gede. Gede gitu. Ini enteng sekarang, atasnya tuh bahan rajutan, knit gitu. Nah terus lebih breathable. Nah ini konon katanya setelah ini teknologi, ini namanya teknologinya EARL gitu ya. EARL tuh singkatannya gue lupa apa, Early Adaptive Reactive Racing, apalah gitulah. Dia mau apply ini tuh di apparel gitu. Maksudnya buat lifestyle gitu. Buat lifestyle, Apa baju? buat baju atlet kayak apa, nggak tahu kita masih nggak tahu akan ada apa. Cuma maksudnya kalau gue sih ngeliat kayak oh ini baby stepnya nih, gue pengen punya deh, ngerasain baby stepnya Nike kayak gimana sih. Ini pakai baterai berarti. Pakai baterai. Oh, ditaruhnya di baterainya? Baterainya tuh somewhere di dalam insolasi ini Gantinya? gantinya ini dia ngeklaim bahwa baterainya ini tahan itu, dia nggak bilang berapa sih, cuma sekitar tens of years dia bilang gitu. Dan lo nge-charge-nya pakai si charger yang buat Ada. Jadi kalau kita beli ini di box lo dapat plat gitu. Dapat plat itu tinggal lo taruh aja di platnya buat nge-charge gitu. Beli sepatu dapat casannya. Asli. Dan casnya bisa dipakai buat nge-charge handphone. Beneran? Beneran. Jadi wireless charging gitu. Dapat screen protector nggak buat? Udah kayak HP cuy, gila lu bener-bener nih. Gitu. Ini gue yakin pasti mahal banget sih. Berapa ini retailnya? Ini retailnya tuh, ini nggak masuk Indonesia, retailnya tuh $350. Oh, 5 juta. Sebenarnya nggak semahal itu, karena yang versi pertama tuh retailnya 720. Gitu. Tapi karena ini nggak masuk Indonesia, terus dengan teknologi yang kayak gini, market price-nya pasti gede banget ya. Market price-nya itu sekitar 9,8 sampai 11-an. Oh, nggak terlalu parah ya Nggak terlalu sebenarnya? parah, gitu. Ini sebenarnya mahal itu karena dia boxnya gede banget. Apanya? Boxnya tuh gede banget. Oh, box-nya. Lo shippingnya ke Jakarta aja udah mahal gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau sebenarnya sih nggak terlalu, yang kalau kolektor banget mereka biasanya nggak demen sepatu yang ada baterainya. Karena kalau rusak nggak tahu gimana benerinnya. Iya. Nggak bisa dipakai di air gitu ya. Unless lo tinggal di Amerika gitu ya. Maksudnya kayak jadi nggak banyak yang beli. Nah gue dapet retail, gue pengen punya karena ya ini ibaratnya ada teknologi yang signifikannya sih ceritanya. Iya. gitu. It's a landmark lah gitu ya. Yoi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Kenapa rata-rata Nike? Kenapa nggak ada Adidas? Ini sebenarnya karena koleksi pribadi satu. Tapi lo emang lebih ke Nike?
gue sekarang lebih ke Nike. Karena Gue lebih suka siluet-siluet yang dikeluarin akhirnya. Dan gue tadinya suka banget pakai bootnya Adidas. Cuman bootnya Adidas itu sangat gampang kotor, dan kalau udah kotor lo nggak bisa bersihin. maksudnya gimana tuh? Jadi bootnya Adidas itu kan warnanya putih tuh. Ya. Bootnya itu yang soalnya berarti? Soalnya, nah itu kan kalau misalnya lo pakai lari, lo pakai jalan, lama-lama dia akan kotor. Dan ada pori-porinya kan. Dan kalau kotor dia nggak bisa dibersihin. Semua Ultra Boost gitu? Semua Ultra Boost. Kecuali emang Ultra Boost lo misalnya soalnya udah hitam. Soalnya hitam sih yang punya gue. Nah, kalau itu aman, santai. Kalau yang putih lama-lama nggak nyampe setahun dia pasti akan kuning. Gitu. Jadi dilihatnya nggak enak. Nah, gue akhirnya dari situ ngerasa kayak wah, dulu nih nggak bisa gue keep lama. Sebenarnya kalau kayak gini kan bersihnya masih gampang gitu kan ya. Dan biasanya story-story, cerita-ceritanya, kolaborasi itu gue lebih suka kolaborasi antara Nike dengan siapanya daripada Adidas dengan siapanya. Gitu. Tapi di antara sneaker enthusiast ini ada dikotominya nggak antara Nike sama Adidas gitu? Ributnya sama kayak iPhone sama Android gitu nggak? Oh enggak sih, Enggak enggak gitu. Ya ada orang-orang yang emang gue sukanya Adidas banget, gue suka Nike banget. Cuman kebanyakan nih punya Nike, dia punya Adidas juga. Yang punya Adidas, dia punya Nike juga, punya Puma juga, Vans juga gitu. Nah. Oke, ini apa? Ini sepatu basket juga, ya. Ini kolaborasi Nike sama Fear of God namanya. Oke, gue tahu deh Fear of God itu. Fear of God itu, jadi ini lucunya gue nggak tahu entah kenapa. Jadi semua brand yang dikolaborasiin sama sepatu-sepatu ini, itu semua gengnya Kanye West. Gitu, gue nggak tahu kenapa tuh, ya. Dimulai dari Kanye West, kayak ini, dia tuh tadinya internnya Kanye West, dia ngedesain beberapa merchandise-nya si Kanye West, desainernya Fear of God ya, namanya Jerry Lorenzo. Terus dia bikin merchandise-nya Justin Bieber untuk tournya, dia bikin apa, sampai akhirnya dia bikin brand sendiri, Fear of God, dan sukses, collab. Virgil Abloh, itu juga sama, gengnya Kanye West juga, gitu. Brand sendiri, sukses, gitu. Terus collab, gitu, nggak ngerti gue kenapa. Cuma mungkin kayak emang lagi diincer mereka-merekanya kali, gue nggak tahu kenapa ya. Cuman ini tuh collab sama Fear of God. Fear of God adalah luxury streetwear brand. Ya, yang gue suka nih, ini sepatu basket, actually bisa dipakai buat main basket. Cuman gue suka desainnya aja. Ini somehow beda dari sepatu-sepatu basket lainnya, agak sedikit lebih luxury, tapi sepatu performance yang enak dilihat aja sih kalau gue. Tapi Fear of God itu jadi kayak semacam apa nih, brand sendiri gitu? Brand sendiri. Ketika dia nggak collab sama Adidas, dia bikin apa? Ada brandnya. Ada yang lain-lain ada gitu? collectionnya. Sih bener-bener kayak, ibaratnya kayak sama kayak misalnya Off-White itu juga ada Off-White sendiri gitu kan, jadi Fear of God. Gitu. Tapi masih kecil dia atau? Dia karena dia begitu luxe-nya brandnya, jadi itu niche banget gitu, niche banget. Bener-bener yang tahu tuh hanya mungkin di orang-orang yang suka streetwear sama sneakers doang gitu ya. Dan dia tuh sampai sekarang self finance. Jadi memang nggak sebesar Off-White, nggak sebesar yang lain-lain, karena ya dia bikin produk sendiri. Jadi ya marketnya yang tahu-tahu aja kayak gitu. Oke. Dan desainnya desain Q-nya rata-rata kayak gini gitu. Kayak gini. Oke. Sepatu dia sendiri, gitu. Sepatu dia sendiri pun juga kayak gitu. Dan ini dia benar-benar nggak ngebangun dari sepatu lainnya Nike waktu dia collab. Jadi biasanya kalau Nike tuh kayak Off-White kan ada Off-White Presto, Off-White Air Force One gitu ya. Ini emang dia totally bikin baru gitu. Dia bilang ya gue jago itu bukan main warna tapi gue main shape. Jadi gue si Nike harus ikutin gue punya shape maunya kayak apa ya jadi gitu. Oke. Selanjutnya. Ini adalah Nike yang collab sama Off-White. Oh gitu. Ini ngambilnya tuh pakai desainnya Presto, Nike Presto. Nike Presto tuh apa? Nike Air Presto tuh salah satu sepatu Nike ya biasanya sama kayak Air Max sama kayak gitu. Cuman ini Off-White collab sama Off-White itu ikonik karena si desainernya Virgil Abloh itu, dan dia nge-redesign 10 sepatu Nike gitu kan, jadi gaya-gayanya dia nih kayak sepatu ini tuh atasnya nih sebenarnya Air Max 90, Air Max 90 gitu, tapi ditimpe sama dia gitu, terus dibikin aneh banget kayak sepatu setengah jadi gitu. Iya nih. Gitu, dan ini termasuk
10 sepatu pertama yang di redesign sama si Virgil Abloh. Gitu. Tadi kita lupa ngomongin ini, harga yang tadi retail. Fear of God. Nah, retailnya itu Fear of God, retailnya itu $459. Buset deh, itu aja udah mahal. Marketnya 13 juta. Sepatu lo ya. Gila lo. Udah kayak tas, Pak. Iya, gila banget. Beda diinjek-injek. Iya. Oke, kita balik ke sini. Tapi berarti keunikan dari sepatu ini adalah dengan unfinished look-nya gini. Iya. Kayak dijahit asal gitu. Iya. Dan kalau gue ngeliatnya untuk sebuah pabrik, lu bikin sepatu kayak gini sama lu bikin sepatu yang kayak Jordan gitu, itu lebih gampang kayak dia. Karena shape-nya jelas, jahitannya rapi. Lu bikin berantakan-berantakan gini, suruh mass produce, suruh bikin suruh di QC sama kayak initial design itu susah banget gitu. Karena dia out-outan lah. Iya, out-outan, hancur-hancuran lah sepatunya. Gitu. Dan ini biasanya Nike tuh mau collab-in satu sepatu sama si Virgil-nya dia mau collab-in 10. Gitu. Jadi lumayan ikonik sih. Oke, ini harganya berapa retail? Harganya nih $190. Jadi sekitar 2,5-an kali ya. Itunya marketnya? Marketnya. Ini tertinggi yang gue tahu itu 33 juta. 33 juta kondisi baru. Kondisi aura-aurannya 16-20 juta orang masih ada yang mau bayarin. Anjir, 16 juta bekas kaki orang dong. Karena gue mesti ditawar. Serius? Gue ditawar. Ditawar 16 juta. 20 juta gue ditawarnya. Anjir. Lo 20 juta gue bayarin sekarang. Kayak what? Kalau nggak salah ada yang jual 700.000. Ini. Iya, tapi bekas kutu air kakinya jadi. Wah gila, ngaco sih. Gitu. Menurut lo kenapa? Kenapa ini diantara yang lain termasuk yang paling tinggi? Karena banyak faktornya. Satu, dari semuanya yang paling bisa dipakai wearable itu adalah yang ini. Emang yang lain apa bedanya? Ini tuh dia siluetnya pendek. Ini tuh breathable banget. Ini tuh kalau pakai tuh seenak itu. Ini kalau gua nggak sayang-sayang, ini bisa tiap hari gua pakai sepatunya. Bener-bener seenak itu ya. Lo ibaratnya di dalam kaki bisa wak gitu, empuk ya. Dan ini kita dapat tali ada warna putih, hitam, orange, hijau. Kalau kita pakai tali yang hitam bisa pakai baju rapi, ya. Dan si Virgil-nya paling sering pakai yang ini. Gitu. Virgil-nya siapa tuh? Virgil tuh desainernya. Oh, desainernya. Si Virgil Abloh paling sering pakai yang ini gitu. Jadi ini di 2017 kemarin ini dinobatin sebagai shoe of the year. Ya Allah, begini shoe of the year. Gitu. Sneaker of the year lah sama kompleks namanya. Gitu. Gua nggak ngerti deh. Tapi ngomong-ngomong soal ini apa? Dia rendah ya. Gua kemarin ngeliat di Instagramnya siapa ya? Si Giwi Mala kalau nggak salah ya. Dia pakai Air Jordan, apa Jordan? Gua nggak tahu lah apa bedanya ya. Pokoknya dia pakai Jordan. Terus dia low cut gitu, nggak tinggi gitu kan. Terus gue jadi pengen karena ada yang pendek ya? Karena ada yang pendek, tapi ternyata cewek doang gitu. Cewek doang. Ya, sebenarnya ada. Terus gue pakai sepatu cewek. Gue punya sepatu cewek gue pakai. Iya. Cuek aja kalau gue. Jadi dulu tuh emang ada Air Jordan 1 yang kayak gini tapi pendek itu dulu sempat keluar. Buat cowok. Buat cowok. Cuman discontinue gue nggak tahu kenapa. Sekarang salah satu market utamanya Jordan yang Jordan pengen aim itu adalah cewek. Jadi banyak banget sekarang Air Jordan keluar khusus cewek. Bedanya apa cuttingnya sama yang cowok? Secara sepatu? Ukuran? Secara ukuran aja sih. Ukuran cewek sama material biasanya. Jadi lebih cewek, bahannya satin. Terus ada apa namanya? Ada ya lebih glitterish gitu loh. Tapi secara cutting sepatu nggak jauh beda. Ya gue beli dah udah. Iya. Sepatu cewek. Pasti lebih murah juga kan? Lebih murah. Iya. Dan lebih banyak biasanya. Oke, baiklah. Nah, dari tag-nya ini gue tahu nih pasti Off-White. Iya. Kenapa sih dia pakai beginian nih? Itu bahasa desainnya Off-White aja. Kalau kata si Virgil Abloh bahwa dia suka sesuatu yang di tengah-tengah. Jadi enggak jadi juga enggak. Nah ini, dan dia tuh, Virgil Abloh itu desainernya, aslinya itu adalah, dia bukan lulusan sekolah desain, dia lulusan arsitek. Gitu, makanya dia suka, sesuatu yang berbau industrial, gitu. Makanya ada si tag ini, gitu. Nah ini sama, satu seri sama yang tadi sebelumnya, salah satu di antara 10 sepatu itu, cuma ini pakai siluet
pakai sepatu blazer namanya, Nike Blazer. Gitu. Nah, kalau sepatu-sepatu yang collab sama Off-White kan pakai beginian nih. Idealnya itu dicopot apa enggak sih sebenarnya? Kalau gue sih dicopot ya. Dicopot. Kalau lagi dipakai maksudnya. Gue dicopot. Ini karena gue jarang pakai, jadi ya gue taruh aja daripada gue lupa naruh di mana gitu. Cuman sih kayak ini kan nih si yang prestoan tadi kan harusnya juga ada ginian juga. Oh gitu. Cuma karena gue sering pakai, gue copot aja. Karena ganggu men. Iya emang ganggu sih. Tapi gue pernah lihat di mall orang masih pakai. Ada yang pakai. Bahkan gue diundang ke opening Off-White di Pasar Indonesia. Ya, itu isinya tuh pegawainya Off-White hardcore semua yang wah kita nih into Off-White banget. Gue pakai ini. Terus ditanya, where's the red tag? Ya, gue dicopot. Gue copot. Kenapa lo copot? Semuanya aneh gitu kayak, hah? Ya pengen aja gitu. Jadi kayak buat mereka yang untung nggak digebuk. kayaknya gimana banget gitu kalau dicopot sampai ditahannya, buset. Jadi kalau misalnya patah lo mau bayarin gitu kan. Jadi kalau gue sih gue copot ya. Iya. Oke, sepatu ini istimewanya apa? Kalau Off-White tuh kayaknya ini ya, print-printnya ini ya. Print-printnya. Bener nggak sih? Sama warnanya ya? Iya. Putih, Ini hitam. ini historinya sepatunya tuh munculnya awal tahun 72 kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya personal sih kalau ini. Ini sebenarnya kalau market tuh nggak tinggi-tinggi amat dibandingkan Off-White lainnya. Ya kayak itu 30 juta. Ini harga retailnya itu adalah $160 kalau nggak salah. Oke. Harga resellnya itu nggak nyampe 16 juta. Tapi Nggak nyampe 20. karena sepatu Off-White kebanyakan segitu men. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi dibandingkan Off-White yang lain, dia sedikit lebih murah. Cuma ini value personal value buat gue. Karena Karena ini ada tanda tangannya Virgil Abloh. anjir, Dia tulis R. Aditya. desainernya loh. Iya, sama di sepatu sebelah sini ada Virgilnya. Gitu. Gila ya. Tanda tangannya rapi banget ya. Dan ini jadi dia emang gitu doang, emang nulis doang dia. Jadi nggak literally kayak tanda tangan gitu enggak. Gitu. Gimana ceritanya bisa ada? Tanda tangannya ada Virgil Abloh. Jadi waktu itu Wah, ngeri banget. gue diundang sebenarnya ini sepatu gue dikasih sama Nike. Jadi waktu gue awal-awal bikin channel ini ya entah kenapa Nike itu ngundang gue ke launching sepatu ini. Gitu out of beribu-ribu orang yang lebih tahu sepatu daripada gue diajak ke Singapura waktu itu karena event di Singapura untuk datang ke launching sepatu ini di Dover Street Market gitu. Nah kita sampai sana itu bener-bener mystery event. Gue sampai berangkat, gue nggak tahu Mau ngapain? mau ngapain dan gue bakal dapat sepatu atau enggak. Karena ini udah kayak mundur 3 bulan dari launchingnya gitu. Iya. Tahu-tahu di kamar hotel ada ini, Hah? Di kamar hotel? asli. Hah. Hah, aneh banget. Terus kayak, oke, terus gue ntar gimana? Udah pokoknya lo besok ke lobby, lo lihat sama-sama yang pakai Off-White Nike itu temen lo dan itu mungkin orang kita gitu. Jadi kayak Gila. journey-nya tuh historik, maksudnya kayak buat gue tuh kayak berkesan banget gitu. Iya. Lo ketemu orang yang, lo pakein lo buat Nike ya? Lo dari mana? Dan itu dari 5 negara yang berbeda, jadi orang Thailand, orang Malaysia. Berarti lo ditanyain dulu ukuran sepatunya kan? Iya, gitu. Itu udah GR nggak waktu ditanyain? Banget. Dan gue sebenarnya maunya bukan ini, gue maunya Presto itu. Jadi udah, dia size lo berapa? Presto Off-White US 8 gitu, udah gitu. Gitu, cuman kayak dia malah kayak, oh sampai mau ngasih lo sepatu gitu. Nah, jadi jujurnya kayak gitu, kita dibawa ke eventnya dan eventnya itu kayak ya ada Virgil Ablohnya di sana. Gila, diskusi kayak kenapa sepatu ini, terus kita dikasih session satu persatu gitu. Oh ya, ketemu satu-satu gitu? Satu persatu nanya gitu, kenapa lo, interview lo buat konten kita lah, kita masing-masing gitu. Dan ini harusnya Virgil Abloh itu nggak ada sesi tanda tangan. Nggak ada, karena sesi tanda tangan itu cuma buat yang menang sepatunya hari itu. Jadi orang-orang yang udah ikutan undian, buat kita nih nggak ada. Cuma kan kapan lagi ya ketemu ya? Akhirnya minta aja udah. Iya, maksudnya kayak lagi ini gue sodorin aja, mukanya memelas gitu. Lo mau nggak tanda tangan blazer gue gitu? Oh iya sure sudah ngeloyor gitu. Banser udah dorong gue. Please not now. Terus kayak dia kasihan kali buat gue, ngeliat gue kayak yaudah deh, ini yang gue tanda tangan sepatu aja apa boxnya? Dua-duanya. Gue dibawa ke pojokan, itu gue ditanda tangan, lu mau nulis apa gitu, nama lo siapa? Aditya apa gini. Udah ditulis, selesai ditulis, begitu gue ke belakang ngantri. Pada ngikut ya. Pasti orang Indonesia semua tuh.
Gitu. Jadi maksudnya ini lebih ke personal value gitu buat Ini gua. gila sih. Tapi ada tanda tangan gitu, market price-nya juga pasti ngaco sih. Ya, gua nggak tahu. Iya Cuman kan? kayaknya yang mau beli yang namanya Adit juga. Gitu. Iya sih karena ada itunya ya. Kalau namanya siapa gitu, Rian atau siapa gitu kan. Iya iya. Ya nggak mau beli lah. Iya benar juga ya. Gitu. Iya iya iya. Cuman buat gue ya ini udah one of one. Ibaratnya kayak ya nggak mungkin gue jual sih. Kalaupun gue jual ya gimana cara nyari gantinya, nggak mungkin. Iya emang gila sih. Ini pasti sentimentalnya tinggi sekali nih. Gitu. Berarti ini jarang dipakai dong. Ini jarang dipakai Iya, karena tapi buat disayang gua banget udah bukan sepatu sih, kayak trofi jatuhnya. Kayak, Iya. gila lu kayak lucu ya, gua waktu itu masih baru banget mulai channel gue. Terus kenapa gue gitu? Kenapa gue gitu? Jadi kayak keberadaan gue diakui sama salah satu top brand itu lumayan jadi penghargaan buat gue sendiri. Jadi kayak ya udahlah paling special occasion aja gue pakainya gitu. Oke. Kenapa kalau beli sepatu itu ukuran sepatu beda-beda ya? Maksudnya kayak Iya. Adidas berapa, Nike berapa gitu. Gue kalau beli sepatu 42 di Adidas 42 di Nike pasti 43 gitu. Kenapa nggak ada yang sama ya? Nah itu juga pembahasan semua orang tuh. Sampai sempat dikeluarin artikel ya. Kenapa sih nggak semua brand bisa bikin satu sizing aja gitu kan? Iya. Ya. Itu lebih kayak gini sih mungkin karena bentuknya sih. Oke, jadi kalau misalnya 26 itu sebenarnya sama sentimeternya. Misalnya kayak 26 tuh 26 di sini jatuhnya di kaki lo sama 26 di Air Max. Itu beda karena ya ini misalnya apa namanya? Karena solnya double di depan jadi lebih sempit. Ini karena ukuran heelsnya apa namanya? Agak ke sana, jatuhnya lo agak maju kakinya kayak gitu-gitu sebenarnya yang bikin beda karena model sepatu. Jadi emang kalau beli sepatu saran gua sih ya lo mesti nyoba dulu. Tapi gimana kalau yang belinya di kan sekarang lagi ngetren juga tuh beli di aplikasi segala macam gitu kan. Itu gimana? Itu satu resiko, Apa? Resiko, Gua pun juga beberapa kali jatuhnya kakinya nggak cocok. Oh ya? Heeh. Karena akhirnya end up gue jual lagi sepatunya gitu. Atau ya lo cobain dulu di model yang beda. Misalnya kayak gini, lo mau beli Air Jordan yang warna ini nih. Lo cobain di toko Air Jordan lain gitu. Yang penting lo tahu gitu. Kaki lo oke, gue order di size segini gitu. Oke. Baiklah, terima kasih Aditya sudah mampir dan memperkenalkan semua soal persepatuan ini. Sama-sama. Kalau misalnya ada yang mau lihat channelnya juga nanti di deskripsi gue taruh. Di sana ngebahas banyak soal sepatu juga kan? Kebanyakan soal sepatu, soal streetwear lah. Tapi kebanyakan sepatu sih. Kalau lu ada toko lain selain apa yang Black Diamond ini? Ada toko sepatu juga kah? Nggak ada, gue sama sekali nggak bisnis sepatu. Oke, kalau yang Black Diamond ada di Instagram atau? Black Diamond ada Instagram, BLK__DMND. Terus ada varian kopi juga, gue bikin Black Diamond Coffee itu BLK DMND Coffee. Oke, sempat dikirim ke rumah gue tuh juga enak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.